bahwa saudaraku ada 3 tahap keselamatan. Yang pertama saudaraku, bahwa kita yang pertama diselamatkan oleh iman. Ya, selamatkan oleh iman. Ini disebut dengan bahasa Alkitabiahnya justification. Dibenarkan. Dibenarkan bukan karena kita benar. Kita dibenarkan oleh karena apa? Oleh karena kebenaran Allah, oleh karena jubah kebenaran Allah yang dipakaikan kepada kita. Amin, saudaraku? Amin. Lalu kemudian, langkah selanjutnya, ya, atau tingkat kedua, tentang keselamatan, bahwa kita sedang apa? Sedang sanctification, sedang dimurnikan dalam pengalaman ini. Itu maka saudaraku, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Roh Kudus dalam apa? Dalam tahap penyucian. Ini namanya tahap penyucian. Setelah kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah, oleh Yesus, maka langkah selanjutnya bahwa kita apa? Bahwa kita sedang disucikan. Disucikan, sanctification, dibersihkan. Ya, itu makanya Tuhan ampuni kami, bersihkan kami, sucikan kami, tahirkan kami. Karena sekarang tahap pekerjaan Roh Kudus, saudaraku. Ya, karena Yesus sudah ada di sorga. Ya, jadi Roh Kudus ada bersama dengan kita atau Parakletos. Lalu kemudian yang ketiga yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan glorification. Glorification dimuliakan. Dimuliakan sama seperti Yesus nanti. Nanti saudaraku, kita nanti akan diubahkan. Ya, ketika nanti Yesus datang untuk apa? Untuk ya memanggil kita dari apa? Dari apa? Dari perhentian kita kalau kita nanti akan beristirahat. Tapi kalau juga nanti ada yang sehat masih apa? Masih kuat, mereka hanya diubahkan. Tapi kalau kita sudah beristirahat, maka Tuhan apa? Tuhan akan bangunkan, bangkitkan, ya baru kita akan diubahkan. Baik. Lalu bagaimana kalau kita belum apa? Terima Yesus. Atau kita belum mengalami pengalaman seperti Yesus? Tidak menurut. Tidak menurut, saudaraku dalam Tuhan. Menurut, ya, merupakan bagian dari disiplin. Allah yang adalah Allah yang berdisiplin. Allah yang adalah Allah yang meratakan. Menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tentu ada satu penurutan. Ada disiplin yang Tuhan buat kepada mereka. Apakah mereka itu menurut atau tidak? Disiplin sangat menentukan orang itu berhasil atau tidak. Atau disebut dengan pilihan. Ya, the power of choice, kuasa memilih. Dan kuasa memilih saudaraku tentu sudah harus apa? Harus itu menurut. Tapi ketika kita terima Yesus, kita akan menikmati kekayaan kemuliaannya menurut. Ya, jadi mari saudara kita menurut. Ya, sekalipun dalam masa pandemik menurut. Sekarang pemerintah kita gencar mengatakan supaya kita apa? Supaya kita ya mengikuti aturan yang sudah disampaikan oleh apa? Aparat atau pemerintah kita sehubungan dengan pandemi COVID-19, di mana kita harus patuh kepada pemerintah kita, menggunakan masker, cuci tangan, ya, kemudian social distancing. Lalu sebelum ya mengalami kehidupan seperti Yesus, melakukan kehendak kita. Suka-suka saya dong. Ah, ini saudara akan terjadi. Kan saya yang ngatur diri saya. Ya, apa yang saya lakukan? Saya keselam Tuhan. Ingat saudaraku, dalam firman Tuhan mengatakan 2 Korintus 6 ayat 20 bahwa kita ini sudah diberi dengan harga yang lunas oleh Allah. Itu artinya bahwa kita tidak apa sesuka-suka kita bagi kita. Ya. Sesuka-suka kita kepada apa? Keinginan kita atau kehendak kita. Karena Yesus katakan, jangan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Bapa. Nah, apa bedanya ketika kita dalam Yesus, saudaraku, melakukan perbuatan yang baik? Dan tadi kita anak-anak muraka atau anak durhaka, sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan. Dijadikan oleh Dia menjadi apa? Menjadi putra-putri daripada siapa? Daripada Allah. Baik, saudara kasih Tuhan, inilah saudaraku. Jika kita memiliki kasih, ya, maka kita harus saling apa? Saling mengasihi. Ya,
Allah itu kasih sehingga dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Maka saudaraku, dalam kitab Yohanes, ya, baik Yohanes, ya, Yohanes pasal 1 sampai pasal yang ke-21, ya, kemudian 1, 2, 3 Yohanes, itu saudaraku berbicara mengenai kasih. Karena memang Yohanes saudaraku adalah kasih, ya. Karena arti Yohanes saudaraku adalah kasih, the love. Sehingga Yohanes, baik Yohanes Pembaptis maupun Yohanes Kekasih yang menuliskan kitab Wahyu, ya, mereka selalu ada kata apa? Kasih. Allah itu kasih. Ya. Jadi Allah itu kasih dan ditunjukkan kepada kita bukan hanya apa? Perkataan. Tapi Tuhan menunjukkan dengan apa? Dengan ya perbuatan, ya. Dengan tindakan yang apa? Yang diberikan kepada kita, umatnya. Serahkan kasih dalam Tuhan. Lalu dikatakan, bagaimana menolak kejahatan atau memakan Yesus? Nah, ini dikatakan ada suatu cerita. Bagaimana Pak? Ya, bagaimana orang yang sedang kerasukan setan yang berada di Gadara. Ya kan, saudaraku tahu itu, saudaraku. Di sana ada istilah legion. Ya, legion artinya 1000, saudaraku. Apa hubungannya pendeta legion? Karena pada saat itu ada seorang yang kerasukan setan. Lalu ketika Yesus turun, sedang apa? Turun dari perahu, lalu mereka mendaki sedikit, berjalan. Lalu di tengah jalan itu, ya, ada orang yang sedang kerasukan setan. Ya. Lalu dia datang kepada Yesus. Ya. Lalu melihat itu, Yesus pun apa? Tergerak oleh belas kasihan. Lalu Yesus katakan, hai apa? Ya, hai iblis. Hai kuasa-kuasa apa? Kegelapan. Pindahlah engkau kepada apa? Kepada babi. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Pada saat itu, di sana sedang ada ternak babi, saudaraku. Dan saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau dihitungkan itu 1 ekor babi, saudaraku. Ya mohon maaf, saudaraku kasih dalam Tuhan, mohon maaf. Ya karena kami pun saudaraku memiliki pengalaman, saudaraku. Waktu saya kelas SD, saudaraku, sampai saya SMA, ya, di mana kami punya pengalaman memelihara babi, saudara. Ya, dan ketika sudah bulan 6, biasanya di situ banyak apa? Kebutuhan untuk uang sekolah, beli seragam sekolah. Ya, karena uang tidak ada, saudaraku, maka yang harus dilihat adalah apa? Pergi ke kandang. Dilihat itu, sudah bisa nggak dijual? Ya, sudah berapa kilo itu, saudaraku? Ya, memang pada saat itu apa? Sangat apa? Ya, sangat menggiurkan, saudaraku. Ya, kalau kita apa? Menjual babi tersebut. Dan memang saudaraku kasih dalam Tuhan, dan ketika itu dijual babi ini, saudaraku, ada 100 kilo, kali itu, katakanlah pada saat itu sudah besar uang, 10.000 sekilo. Ya, atau 7.000 lah, 5.000 ya, sekilo. Berarti ada berapa? Ada 500.000, saudaraku, hampir setengah juta. Yang pada saat itu, saudaraku, uang 1.000 perak pun sangat mahal. Pada saat itu. Ya, sangat mahal, sangat apa? Sangat besar dia punya apa? Nominal, nilai, saudaraku. Arti, saudaraku, boleh saya bawakan pikiran kita, membayangkan bagaimana peternak babi ini, yang oleh mana dia memiliki 1.000 legion, 1.000 ekor babi, saudaraku. Dan dia harus dikorbankan, saudaraku, binatang itu apa? Harus dikorbankan iblis itu, setan itu harus apa? Masuk ke babi, saudaraku. Karena kalau tidak, saudaraku, kalau Yesus mengatakan, masuklah kau ke apa? Ke babi itu, dia kan nggak masuk. Masih tak bercokol di mana? Ya, di tubuh orang yang kerasukan itu. Tetapi ketika Yesus katakan, pergilah kau ke babi-babi itu, maka ya, roh-roh jahat itu, setan itu apa? Pergi kemana? Ke babi, saudaraku. Sehingga orang yang kerasukan setan, saudaraku, sembuh, saudaraku. Artinya, saudaraku, kalau dikalikan ini, saudaraku, 1.000 ekor babi ini, yang sudah waktunya untuk dijual, saudaraku, berapa, saudaraku? Ya, saya nggak bisa kali-kalikan. Mungkin Pak Heri kelihat, Pak Ketua sama Bapak David, Panjaitan sama Pak, ya, Pak Simorangkir, ya, yang tahu Pak Johan, ya, yang mengerti dengan apa namanya nih, kalau kita menjual banyak apa, aset-aset, ya, menjual kita punya apa, barang atau menjual kita punya peliharaan, ya, seperti domba atau kambing, ya, saudaraku boleh dihitung, saudaraku, berapa, saudaraku, hanya untuk menyelamatkan 1 jiwa. Artinya, saudaraku, bahwa 1 jiwa
Tuhan sangat mengasihi. Dibandingkan apa? Dibandingkan beribu-ribu apa? Ekor babi, saudara. Itu maksud saya, saudara. Ya. Jadi ketika Yesus sembuhkan itu, dia sembuh, maka dia pun apa? Pergi ke kampungnya menceritakan pengalaman dia yang orang sakit itu. Oh, saudara, ketika saya kerasukan setan, ya kerasukan apa? Iblis, roh-roh halus, roh gaib. Datang Yesus kepada saya, sembuhkan saya. Lalu dia apa? Menceritakan pengalaman itu, saudara. Jadi kita, kata kunci adalah kita menceritakan apa? Menceritakan pengalaman kita bersama dengan Yesus. Oh, jaminan keselamatan, ya, itu menjadi apa? Menjadi ahli waris semua manusia. Tentu manusia yang percaya kepada siapa? Kepada Allah dalam Yesus Kristus. Ya. Pekabaran dalam Alkitab sangat jelas. Mengapa? Bagi orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Ada saudaraku ayat pendukung ini. Ya. Keselamatan boleh hilang. Ya. Ya. Apabila apa? Apabila kita tidak bertekun. Ya. Saudaraku, walaupun Tuhan selamatkan kita, tapi kalau kita tidak bertekun dalam iman, dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku baca Keluaran 23:32, Matius 10, 2 Petrus 2. Ya, kemudian Wahyu 3:15. Tetapi ini dapat terjadi jika kita dengan sengaja memutuskan menolak Tuhan. Loh, kok bisa kita menolak Tuhan? Oh, saudaraku, bisa, saudara. Dengan cara bagaimana? Kalau sudah ada Roh Kudus yang ternyata berbicara di hati kita, yang selalu mengetuk hati kita, tetapi kita terus apa? Terus kita kunci rapat-rapat itu hati kita, pintu hati kita. Ya, bagaimana mungkin Roh Kudus bisa datang menghampiri kita? Dan itu disebut apa? Dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi kalau sudah dosa tidak dapat diampuni, berarti keselamatan, peluang keselamatan itu akan apa? Tidak dapat kita dapatkan atau hilang. Ya, jadi keselamatan memperkuat kesaksian kita. Jadi ketika kita diselamatkan, saudaraku, maka kita harus saksikan. Ya, lebih mudah membagikan sesuatu, apalagi kalau apa? Tahu pasti. Makanya bagikan Yesus Kristus lewat pengalaman kehidupan, by the experience, ya, melalui pengalaman kehidupan kita, saudaraku. Bukan pengalaman orang lain, bukan pengalaman pendeta, saudaraku. Walaupun itu juga perlu, saudaraku, tapi itu hanya sebagai bumbu, bagian masakan, saudaraku. Hanya untuk apa? Yang melengkapi. Tapi supaya itu boleh menghidupkan, saudaraku, ceritakanlah pengalaman itu apa? Kepada orang lain dengan apa yang Anda alami bersama dengan siapa? Bersama dengan Yesus, saudaraku. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, demi kemurahan Allah, Paulus, ya, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi, saudara, kesentuhan, sebagaimana kita sudah ditebus oleh Yesus dan diceritakan, maka saudaraku, persembahkanlah juga tubuhmu. Ya, karena tubuh jauh melebihi apa? Materi, saudaraku, yang kita persembahkan. Yang walaupun juga materi melalui persembahan kita dan juga apa? Persepuluhan kita. Tapi tubuh kita jauh lebih apa? Jauh lebih hidup dan Tuhan lebih apa? Lebih menerima persembahan itu. Nah, tentu ada di sini beberapa langkah sesuai dengan kutipan Roma 12 ayat 1. Ketika kita persembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan dan menjadi ibadah yang sejati, ya, maka Allah menjadikan kita menjadi apa? Anak-anaknya. Ya, yang tadinya kita adalah hamba dosa, tetapi sekarang kita apa? Berubah menjadi naik kelas. Saudaraku, kalau orang sudah naik kelas, saudaraku, ya mohon maaf, ibaratnya kalau itu dari kelas 1 naik ke kelas 2, ya, yang dulu itu biasa kalau di kalangan pendeta, dulu ada istilah kijang grand, artinya yang mau sampaikan bahwa kita harus meningkat, harus naik kelas. Tadinya kita anak-anak kegelapan, sekarang kita menjadi anak-anak terang, menjadi anak Tuhan. Ya, kemudian Allah memberikan kita hidup. Ya, bukan hanya hidup di dunia, saudaraku, tapi ada lagi nanti kehidupan yang kedua, saudaraku, hidup yang kekal. Ya, setelah dunia ini. Ya, kemudian Dia memberi kita kedamaian. Ya, ketenangan, ya. Kemudian Dia memberikan kita hikmat, mempertimbangkan segala apa perkara, menimbang-nimbang, saudaraku, ya. Kemudian Dia membuat kita benar di hadapan Tuhan.
dia apa? Dia menyucikan kita, membersihkan kita, melayakkan kita, atau menguduskan kita dari apa? Dari dosa. Ini saudaraku yang perlu apa? Kita ceritakan kepada dunia. Sampai di saudaraku ada mungkin mau bertanya, supaya disebut dengan apa? Diskusi. Mungkin Pak Pendeta ini ada satu pertanyaan yang agak... silakan Pak Ketua, silakan. Secara hati sih susah jawabnya, Pendeta. Ya. Di hari Senin, di tanggal 7 September ya. Iya, silakan Pak. Seberapa baikkah Anda mencerminkan kasih Kristus kepada orang lain? Artinya harus sebaik apakah kita supaya kita bisa mencerminkan kasih itu kepada orang lain? Terima kasih, Pendeta. Ini agak susah juga bagi saya. Ya, baik, terima kasih Pak. Baik yang seperti apa gitu? Terima kasih Pak Ketua. Kata baik itu saudaraku relatif, ya kan? Karena tidak ada apa? Karena tidak ada dasar baik seperti apa. Tapi saudaraku, baik itu adalah dasarnya kasih saudaraku. Ya kan? Karena kita semua berbeda, kita punya pola ya pemikiran, pola pemahaman, kemudian pola pengalaman kehidupan sudah berbeda. Dan tentu itulah luar biasanya perbedaan itu. Jangan perbedaan itu dianggap sebagai apa? Sebagai suatu musuh atau suatu kelemahan. Nah, sebaik apa saudaraku? Ya, sebaik itu artinya sejauh kita tahu saudaraku kebenaran itu tentang Yesus kita bagikan. Oh, saya berpikir bahwa kata ini mengandung kata sifat gitu, Pendeta. Maksudnya ya. Sifat yang sebaik apa gitu. Sorry. Ya, karena Alkitab mengatakan di dalam Matius 5:48, hendaklah kamu sempurna sama seperti apa? Ya sempurna. Apa kita bisa sempurna? Saya mau tanya dulu kita dulu. Atau adakah manusia yang sempurna di dunia ini? Sementara Alkitab mengatakan, ya, kita sempurna saudaraku. Mungkin sempurna, ya boleh saudaraku. Tetapi sempurna itu bukan stagnan saudaraku. Itu berjalan terus, by proses. Kepada apa? Kehidupan yang lebih baik, yang lebih sempurna. Ibarat kata kalau, mohon maaf, manusia itu dalam ilmu kedokteran, di sini ada ibu dokter di sini, Ibu Ertina Barus, ya. Dari kandungan, berapa bulan, ya kan? Kemudian menjadi embrio, ya kan? Kemudian lahir, selesai 9 bulan. Kemudian besar, ya kan? Mulai berjalan, mulai apa? Mulai lari, ya kan? Tadinya merangkak, baru berdiri, berjalan, lari dia kan? Besar. Kemudian panjang umur, lanjut usianya. Saudaraku, begitu saudaraku kehidupan kita. Ya, jadi polanya lah kasih daripada Kristus. Sekalipun saudaraku kebaikan itu, ya tidak bisa kita apa? Ya, tidak bisa kita katakan, oh saya ini lebih baik, bukan saudaraku. Tapi ini saudaraku adalah by proses, ya, by proses. Tapi kebaikan itu yang kita terima, yang kita lakukan, itulah yang kita harus kita bagi kepada orang lain. Jadi modelnya adalah Kristus. Oleh karena kasih Kristus yang mengasihi kami. Oleh karena kasih Kristus yang apa? Mendorong kami, menolong kami. Jadi di sana ada kebaikan. Karena kasihlah yang mendorong kita apa? Berbuat baik. Oke Pak Pendeta, terima kasih. Mungkin Bapak Purba seperti mau menyampaikan sesuatu, boleh Pak Purba? Karena masih ada waktu mungkin. Oke, silakan Pak. Ya, pertanyaan nomor. Oh, pertanyaan Pak ya, oke. Iya, pertanyaan. Di hari Jumat, bagian nomor 3 kalau nggak salah. Iya, nomor 3. Apakah beberapa hal yang ingin Anda hindari ketika membagikan kesaksian Anda kepada orang yang tidak percaya? Memang agak sulit ini. Memang kalau tidak percaya saja, memang percuma juga kita menceritakan firman Tuhan kepadanya. Tapi pertanyaan ini sepertinya harus juga membagikannya. Tapi ada sesuatu yang harus kita hindari. Apa yang harusnya kita hindari? Ingin Anda hindari ketika membagikan kesaksian kita kepada orang yang tidak percaya. Ini mungkin. Baik, luar biasa Pak Purba pertanyaannya. Terima kasih Pak Purba. Di saat kita mau bersaksi, kita harus memberanikan diri, begitu kan? Tetapi juga saudaraku, ada hal-hal yang perlu kita teruskan, lanjutkan. Jadi kita menyaksikan kebenaran itu, jangan sampai kita ya, jangan sampai kita di sana membela pendapat. Biarlah Roh Kudus membela kebenaran itu. Ya. Karena kita tidak bisa membela kebenaran. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Tapi kalau kita sampaikan itu kebenaran itu tentang Yesus, karena hukum kan tentang Yesus, kasih Allah itu ya, tabiatnya itu. Lalu mereka kita terima. Ya, saudaraku sampai di situ.
Tidak usah kita paksakan atau disebut dengan apa namanya istilahnya itu dalam bahasa umum debating, ya. Jangan kita berdebat. Karena menyampaikan kebenaran, kesaksian saudaraku bukan apa? Ya, bukan masalah ya benar atau tidak saudaraku. Ya. Bukan saya yang benar, bukan. Ada salah, bukan. Tapi kita sudah saksikan, ya sudah kita rasakan, sudah kita hayati dan sudah kita selami, ya, sudah kita bagikan. Sampai di sini kita pun apa? Tidak ada lagi kita mau perpanjang supaya orang itu mau begini begitu dalam arti supaya bisa dia dituntun dia oleh karena kita melakukan debat, ya, saudaraku bukan. Itu menyampaikan Pak Purba. Lalu bagaimana sikap kita? Apa kita harus perpanjang terus atau bagaimana? Saudaraku sedang Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan biarkan apa? Kebenaran itu menceritakan dirinya sendiri. Jadi pengalaman kita pun kita sampaikan kepada orang. Karena ada juga orang tidak mau terima saudaraku. Tapi apa boleh buat? Ya, biarlah kesaksian itu kira-kira sudah berikan, maka kita pun akan lebih apa? Diberikan ya sukacita sekalipun kita ditolak. Kira begitu Pak Purba. Saya membacakan dulu menjadi kesimpulan di sini di dalam pendalaman hari Jumat di alinea terakhir, di alinea kedua di baris 6 ya. Titik. Tiap-tiap individu mempunyai suatu kehidupan yang berbeda dengan jelas daripada orang-orang lain dan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Allah ingin agar pujian kita dinaikkan kepadanya ditandai oleh sifat perseorangan kita sendiri. Penghargaan yang berharga ini untuk memuji kemuliaan rahmat-Nya bila didukung oleh sifat hidup serupa Kristus mempunyai suatu kuasa yang amat menarik yang bekerja demi keselamatan, maka jiwa-jiwa itu boleh dimenangkan. Alfa Omega 5 halaman 72 373. Saudaraku, kalau itu membuat orang menjadi senang, ya saudaraku sampaikan saudaraku. Tapi kalau sekalipun kesaksian itu benar tapi orang tidak terima, saudaraku, kita harus apa? Kita juga harus berjiwa besar. Tapi jangan apa? Pada semangat kita untuk menceritakan pengalaman kita bersama dengan Yesus. Inilah yang menjadi pelajaran kita dan dua hak kita supaya kita boleh meneladani, mencontoh kehidupan daripada Yesus ketika dia berada di dunia ini selama 33 tahun. Amin.